Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Inspirasi pagi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi. Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa. Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Mushkilatul Fakri wa Kaifa Alajal Islam mengungkapkan, Islam saat ini tengah menghadapi persoalan yang besar lagi mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Profesor Dr. Nurholis Majid pun menegaskan, Islam memiliki ajaran yang visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, kondisi umat Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta. Sebab secara de jure dan de facto kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis-stois, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang buddhistois. Dampaknya kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya ngeliat goyang ngebor dan goyang ngecor. Demikianlah potret nyata dari rendahnya sumber daya manusia yang berefek langsung kepada kondisi bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit syarahan yang berjudul Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju, dengan rujukan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan ayat ini. Barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya.
iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya. Dan kemudian dengan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Dengan demikian, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kita harus menciptakan pendidikan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu. Sehingga nantinya akan terciptalah sumber daya manusia yang unggul berbuah personal yang handal dan profesional menuju Indonesia maju. Sebaliknya, jika ilmu tanpa didasari iman, maka hanya melahirkan model manusia jahiliyah, akidahnya lemah, dan kerjanya bikin rusak bangsa dan negara. Selain itu, akibat lemahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan disalahgunakan yang seharusnya menuntun ke jalan kebaikan malah menjerumuskan pada tingkat kebiadaban, kezoliman, dan kesewenang-wenangan. Kita perhatikan, akhir-akhir ini angka kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu, dan berwawasan tinggi. Kita perhatikan, orang-orang miskin kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang-orang bodoh kalaupun mencuri hanya untuk sesuap nasi. Namun, jika maling-maling berpendidikan mulai beraksi dengan bersenjatakan pena, mengutak-atik data, memanipulasi data, hanya dengan sekejap mata mereka mampu merogoh uang negara dengan nilai miliaran bahkan triliunan rupiah. Inilah akibat dari ilmu yang tidak diimbangi dengan keimanan. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya, mari perhatikan Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi terdapat kalimat i'malu, ay i'malu ma syi'tum. Bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi, dan keilmuan masing-masing. Demikian penafsiran Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Jika kita kaji lebih dalam, ayat tadi diawali dengan kalimat i'malu. Istimbatnya i'malu adalah sighat amar. Qaidah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah itu menunjukkan adanya suatu kewajiban. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi saya, saudara-saudara pendengar, dan kita semua untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan ayat tersebut bahwa ada 3 perintah Allah kepada kita. Pertama, kita harus memiliki mental baja, tak mudah menyerah dan selalu berusaha. Yang kedua, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, dalam bekerja kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, maka bangsa kita pasti akan memiliki etos kerja yang berkualitas yang mampu membangun bangsa kita. Sebab sejarah membuktikan, bukankah dengan etos kerja yang tinggi lahirlah orang-orang yang besar yang mampu merubah peradaban dunia? Bukankah banyak orang-orang besar yang mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran? Bukan berjualan koran yang kita ikuti, tapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Dengan demikian, sumber daya manusia yang berkualitas selain harus menguasai ilmu pengetahuan, juga dituntun untuk memiliki etos kerja yang berkualitas. Sehingga ilmunya bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga amal. Dan apabila sikap ini dikerjakan oleh insan-insan nan beriman, maka Allah akan memberikan balasan berupa pahala yang berlimpah ruah.
sesuai dengan janji Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah, di akhir syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk memajukan sebuah bangsa maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas maka harus menciptakan pendidikan yang berbasis ilmu dan iman. Selain itu harus pula diimbangi dengan etos kerja yang tinggi. Sebab dengan etos kerja, kualitas sumber daya manusia akan mampu membangun bangsa Indonesia yang maju. Semoga Allah menjadikan kita para generasi muslim yang memiliki sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan Indonesia maju. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.